Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami dari kelompok 9 akan menerangkan atau mendiskusikan bersama mengenai analisis varians multivarian dua arah atau multivariate analysis of variance atau disebut juga MANOVA two-way. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mayana Wulandari, Aan Sumiati, Putri Hanan Salsabila, Elis Maratun Solihah, Nur Amalia Nazifa, Meli Sofiani Solihah, Khilyah Arum, dan Windy Anjani. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kami. Selamat menyimak. Pengertian. Analisis multivariat terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan multivariat. Analisis ini berarti pengolahan, penelaahan, atau penyelidikan. Sedangkan multivariat ini merupakan istilah statistika yang terdiri dari dua kata, yaitu multi dan variat. Di sini multi itu berarti banyak dan variat itu berarti variabel. Pengertian analisis multivariat menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Singgih Santoso. Menurut Singgih Santoso, analisis multivariat adalah analisis multivariabel dalam satu atau lebih hubungan. Analisis ini berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara simultan menganalisis sejumlah pengukuran pada individu atau objek. Yang kedua, menurut Shimamura, analisis multivariat adalah metode statistik yang mengolah beberapa pengukuran menyangkut variabel secara bersamaan atau simultan. Analisis multivariat juga dapat diartikan sebagai metode statistik untuk menguji lebih dari variabel independen dan lebih dari satu variabel dependen. Nah, yang terakhir, menurut Wijaya, analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini, maka peneliti dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis multivariat merupakan suatu teknik pengolahan data, pengelompokan atau pengujian data, di mana teknik ini menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Secara umum, analisis multivariat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu analisis dependensi dan analisis independensi. Analisis dependensi merupakan analisis multivariat yang membedakan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas. Analisis ini berfungsi untuk memprediksi variabel dependen dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Analisis dependensi bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau meramalkan nilai variabel tak bebas berdasarkan lebih dari satu variabel bebas yang mempengaruhi. Kemudian, analisis independensi merupakan analisis multivariat yang tidak membedakan variabel yang dianalisis apakah variabel dependen atau independen. Analisis multivariat dengan menggunakan metode interdependensi atau saling ketergantungan untuk mencari faktor penyebab timbulnya masalah atau membantu mencari informasi yang diinginkan. Jadi, metode interdependensi dilakukan untuk pengelompokan atau mereduksi variabel yang banyak sekali menjadi variabel baru yang lebih sedikit, tetapi tidak mengurangi informasi yang terkandung dalam variabel asli. Multivariate analysis of variance atau lazim disebut sebagai MANOVA dikembangkan sebagai konstruk teoritis oleh S.S. Wilks pada tahun 1932. MANOVA adalah perluasan multivariat dari analisis ANOVA. MANOVA merupakan metode statistik untuk mengeksplorasi hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal. Di sini data bisa berupa nominal atau ordinal, dengan beberapa variabel dependen yang berjenis metrik. Data juga bisa berupa interval atau rasio. Tujuan MANOVA yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata pada variabel-variabel dependen antara anggota sebuah grup atau variabel independen. Untuk menggunakan metode MANOVA,
MANOVA, terdapat beberapa asumsi yang harus terpenuhi, yaitu pertama, adanya independensi antar anggota grup. Sebagai contoh, respon antar grup responden seharusnya tidak berkorelasi. Yang kedua yaitu linearitas. Linearitas yaitu hubungan yang linear di antara seluruh pasangan variabel dependen. Yang ketiga, adanya kesamaan matriks covariance antar grup pada variabel dependen atau homogeneity of covariance matrix. Yang keempat, variabel-variabel dependen seharusnya berdistribusi normal. Yang kelima, karena pada MANOVA jumlah variabel dependen lebih dari satu, maka pengukuran normalitas adalah untuk multivariat. Yang keenam, karena pengukuran normalitas untuk multivariat sulit dilakukan, maka bisa diasumsikan bahwa jika masing-masing variabel dependen sudah berdistribusi normal atau mendekati normal, maka kumpulan variabel dependen juga dianggap akan berdistribusi normal. Yang ketujuh, antar variabel dependen seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat atau multikolinearitas. Yang kedelapan, MANOVA cukup sensitif terhadap keberadaan data yang bernilai sangat ekstrim atau outlier. Karena itu, data terlebih dahulu perlu dideteksi apakah mengandung outlier atau tidak. MANOVA dua arah sering juga disebut dengan MANOVA multifaktor. MANOVA dua arah adalah suatu analisis multivariat yang melibatkan dua variabel independen. Konsekuensi menerapkan MANOVA dua arah adalah jumlah hipotesis jauh lebih banyak. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri MANOVA multifaktor. Adapun ciri-ciri dari MANOVA multifaktor ini meliputi yang pertama, melibatkan dua variabel independen, yang artinya ada dua variabel X atau dua perlakuan, di mana variabel independen ini variabel yang bersifat bebas. Tuai MANOVA bisa disebut juga dengan MANOVA multifaktor karena melibatkan dua atau lebih dari variabel respon. Kemudian ciri selanjutnya yaitu model rancangan acak kelompok. Oleh karena variabel yang terlibatnya banyak, maka jumlah hipotesis menjadi lebih banyak. Karena model rancangannya itu rancangan acak kelompok, jadi jumlah hipotesisnya juga menjadi lebih banyak. Karena kan salah satu cirinya itu kan tadi MANOVA multifaktor ya. MANOVA multifaktor itu kan dapat melibatkan dua atau lebih daripada variabel respon gitu. Tidak hanya satu gitu. Karena ini bersifat bebas. Selanjutnya, syarat dari tuai MANOVA adalah nilai error atau residunya itu bersifat bebas dan menyebar normal. Gitu. Gimana maksudnya? Jadi adanya independensi dari variabel dan data menyebar normal. Dalam artian dapat dikorelasikan satu sama lain. Seperti itu. Mungkin untuk ciri-ciri MANOVA multifaktor sampai di sini. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan MANOVA satu arah dengan MANOVA dua arah. MANOVA satu arah memiliki sebuah variabel independen yang dibagi menjadi beberapa kategori. Dan persamaan dari MANOVA satu arah yaitu YIJ sama dengan mu ditambah TOI ditambah epsilon IJ, di mana YIJ adalah nilai pengamatan respon tunggal dari ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Mu adalah nilai rata atau mean. TOI adalah pengaruh dari perlakuan ke J terhadap respon. Dan epsilon IJ adalah pengaruh galat yang timbul pada ulangan ke J dan perlakuan ke I. Sedangkan untuk MANOVA dua arah memiliki dua atau lebih variabel dependen yang bersifat numerik. Untuk persamaannya itu sendiri yaitu YIJK sama dengan MUK ditambah TOIK ditambah delta JK ditambah epsilon IJK, di mana
YIJK adalah nilai pengamatan atau respon tunggal dari ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. MIUK adalah nilai rata atau mean dari respon ke K. TOIK adalah pengaruh dari perlakuan ke I terhadap respon ke K. Beta JK adalah pengaruh kelompok ke J terhadap respon ke K. Dan untuk epsilon IJK adalah pengaruh galat yang timbul pada respon ke K dari kelompok ke J dan memperoleh perlakuan ke I. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur MANOVA dua arah. Model MANOVA dua arah untuk vektor respon yang berisi P komponen adalah YIJK sama dengan mu ditambah alfa I ditambah beta J ditambah gamma IJ ditambah epsilon IJK. YIJK sama dengan mu IJ ditambah epsilon IJK, yang dimana I-nya sama dengan 1, 2 sampai A, kemudian J-nya sama dengan 1, 2 sampai dengan B, lalu K-nya sama dengan 1, 2 sampai N, yang dimana YIJK adalah nilai pengamatan respon tunggal dari ulang ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Untuk alfa I adalah pengaruh taraf ke I pada faktor A diukur pada P variabel. Selanjutnya, mu IJ adalah nilai rata mean taraf ke I faktor A dan taraf ke J faktor D. Sedangkan gamma IJ sama dengan pengaruh interaksi faktor A dan B. Lalu beta J adalah pengaruh kelompok ke J faktor D diukur pada P variabel. Lalu epsilon IJK adalah pengaruh galat yang timbul pada respon ke K dari kelompok ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Oke, selanjutnya pada pengujian MANOVA perlu diketahui kesamaan rata-rata dari variabel determinan setelah dilakukan pengujian melalui dua tahap dengan rumus. Yang pertama, rata-rata variabel dependen untuk setiap pengujian. Di sini ada elemen HA dan elemen HA. Ya, elemen HA ini adalah elemen-elemen yang terdapat pada di matriks HA. Ini rumusnya. Dan untuk rumus elemen-elemen yang terdapat pada di matriks HB ini sama saja dengan elemen di matriks HA, hanya saja diganti kalau HB ini B-nya diganti dengan A. Pada MANOVA dua arah untuk hasil analisis disajikan dalam tabel yang disebut tabel MANOVA dua arah. Di sini ada sumber variasi, matriks jumlah kuadrat dan perkalian silang, dan derajat kebebasan. Di mana pada sumber variasi A merupakan pelakuan pertama, sedangkan B merupakan pelakuan kedua, dan AB merupakan interaksi A dan B. Sedangkan error atau residu merupakan perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai hasil uji. Lalu untuk total merupakan penjumlahan dari A, B, AB, dan error. Nah, untuk matriks jumlah kuadrat dan perkalian silang sesuai dengan tabel yang tertera di sini. Sedangkan untuk derajat kebebasan A dikurang 1, yaitu jumlah perlakuan A dikurang 1, sedangkan B dikurang 1 merupakan jumlah perlakuan B dikurang 1. Lalu A dikurang 1 dikali B dikurang 1 merupakan jumlah perlakuan A dikurang 1 dikali jumlah perlakuan B dikurang 1. Sedangkan A dikali B dikali N dikurang 1 merupakan jumlah perlakuan A dikali jumlah perlakuan B dikali N dikurang 1. Lalu A dikali B dikali N dikurang 1 merupakan jumlah perlakuan A dikali jumlah perlakuan B dikali N dikurang 1. Oke, selanjutnya yang kedua, rata-rata keseluruhan. Di sini ada elemen H, AB, yang dimana ini adalah elemen-elemen yang terdapat di matriks HAB, hipotesis AB. Ini rumusnya. Lalu yang ketiga matriks error, yaitu E sama dengan tau dikurang hipotesis A ditambah hipotesis B
B ditambah hipotesis AB, yang dimana lebih gampangnya kita cari elemen matriks E. Kita peroleh dari rumusnya ini. Ini merupakan adalah rumus elemen yang terdapat di matriks E. Nah, setelah kita dapat elemen-elemen setiap matriks E dan H, berdasarkan partisi matriks konvarians, matriks E didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah bentuk dari matriks E. Nah, lalu berdasarkan partisi matriks konvarians, matriks H didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah bentuk dari matriks H dari elemen-elemen yang tadi kita sudah dapat. Adapun uji prasyarat analisis MANOVA dua arah sama dengan uji prasyarat secara umum. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian hipotesis MANOVA dua arah. Yang pertama, kita tentukan dulu hipotesis. Hipotesis untuk pengujian faktor A, faktor B, dan interaksi antara A dan B antara lain sebagai berikut. Hipotesis untuk AB, gamma 11 sama dengan gamma 12 sama dengan sampai gamma AB dan 0. Hipotesis 11 ada 1, syaratnya gamma IJ tidak sama dengan 0. Selanjutnya, hipotesis untuk A, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan sampai alfa A sama dengan 0. Hipotesis 12 minimal 1, syaratnya alfa I tidak sama dengan 0. Selanjutnya, hipotesis untuk B, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai beta B sama dengan 0. Hipotesis 13 minimal 1, syaratnya beta J tidak sama dengan 0. Setelah itu, kita cari taraf signifikan. Misalnya taraf signifikannya itu adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya, ketiga, statistik uji Wilks lambda. Ada 3. Yang pertama, rumus lambda A sama dengan determinan E dibagi determinan E ditambah hipotesis A. Yang kedua, lambda B sama dengan hipotesis determinan E dibagi determinan E ditambah hipotesis B. Yang ketiga, lambda AB sama dengan determinan E dibagi determinan E ditambah hipotesis AB. Yang keempat, menentukan kriteria uji. Di sini ada 3. Yang pertama, hipotesis AA, yaitu H0 ditolak jika lambda A kurang dari lambda alfa di koma P, A dikurang 1, A dikali B dikali N dikurang 1. Yang kedua, hipotesis B, yaitu HO ditolak jika lambda B kurang dari lambda alfa, P, B dikurang 1, A dikali B dikali N dikurang 1. Ketiga, hipotesis AB sama dengan HO ditolak jika lambda AB kurang dari lambda alfa, P, A dikurang 1 dikali B dikurang 1, A dikali B dikali N dikurang 1. Yang E melakukan perhitungan yang tadi yang matriks H dan matriks E. Yang F menentukan kesimpulan. Contoh soal secara manual. Data untuk penelitian ini diperoleh dari penelitian besar oleh Mr. Joseph di Universitas Pittsburgh untuk reading comprehension dan reading rate. Menggunakan tes keterampilan dasar setelah secara acak memilih 30 siswa untuk penelitian dan secara acak membaginya menjadi 6 subsampel ukuran 5. Kelompok secara acak ditugaskan ke 2 kondisi perlakuan, yaitu kelas yang menggunakan model pembelajaran kuantum dan kelas yang menggunakan pembelajaran biasa atau konvensional, dan 3 guru. Nah, di samping ada tabel. Itu ada faktor A dan faktor B. Untuk faktor A berisi guru 1, guru 2, dan guru 3. Dan untuk tabel faktor B yaitu kelas konvensional dan kelas kuantum. Untuk guru 1, kelas konvensional, reading rate-nya yaitu 10, 12, 9, 10, dan 14. Kelas konvensional reading comprehension-nya yaitu 21,
22, 19, 21, dan 23. Nah, untuk kelas kuantumnya reading rate-nya yaitu 9, 8, 11, 9, dan 9. Untuk reading comprehension-nya yaitu 14, 15, 16, 17, 17, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Yang pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis uji interaksi faktor A dan faktor B. Hipotesis AB, gamma 11 sama dengan gamma 12 sama dengan sampai gamma 32. Interaksi antara faktor guru dan faktor kondisi kelas tidak memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. Untuk hipotesis 11, minimal ada 1 gamma IJ tidak sama dengan 0. Karena interaksi antara faktor guru dan faktor kondisi kelas memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. Selanjutnya, hipotesis untuk menguji faktor A dan faktor B. Hipotesis A, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3. Yaitu faktor guru tidak memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. Hipotesis 1-2 minimal ada 1 alfa I tidak sama dengan 0. Karena faktor guru memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. Untuk hipotesis B, beta 1 sama dengan beta 2. Faktor kondisi kelas tidak memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. Dan untuk hipotesis 1-3 minimal ada 1 beta I tidak sama dengan 0. Karena faktor kondisi kelas memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. Selanjutnya menentukan taraf signifikan. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya menentukan matriks hipotesis. Tadi kan sudah dijelaskan tabel yang berisi faktor A dan faktor B. Nah, sekarang ada 2 tabel baru, yaitu total untuk reading rate dan total untuk reading comprehension. Tabel yang pertama yaitu ada guru 1, guru 2, dan guru 3. Kelasnya kelas konvensional dan kelas kuantum. Nah, di sini kita akan menjumlahkan kelas konvensional dan kelas kuantumnya. Yang pertama, untuk guru 1, kelas konvensionalnya untuk reading rate yaitu 10, 12, 9, 10, dan 14. Jadi jumlahnya ada 55. Dan untuk kelas kuantumnya yaitu ada 9, 8, 11, 9, dan 9. Jadi jumlahnya 46. Jadi total guru 1 yaitu 101 untuk reading rate-nya. Dan seterusnya. Setelah kita menjumlahkan kelas konvensional dan kelas kuantum guru 1, 2, dan 3, kita jumlahkan kelas konvensionalnya dulu dari guru 1 sampai guru 3, yaitu 55 ditambah 67 ditambah 40. Jadi totalnya 162.
Lalu kita jumlahkan juga kelas kuantumnya dari guru 1 sampai guru 3, yaitu 46 ditambah 51 ditambah 44, totalnya yaitu 141. Nah, setelah itu kita jumlahkan total dari kelas konvensional dan kelas kuantum. 162 ditambah 141. Jadi totalnya reading rate-nya yaitu 303. Nah, kita lanjut ke total untuk reading comprehension. Untuk guru 1, kelas konvensionalnya ada 21, 22, 19, 21, dan 23. Jadi totalnya 106. Dan kelas kuantumnya yaitu 14, 15, 16, 17, dan 17. Totalnya 79. Jadi jumlah dari guru 1 yaitu 185. Dan seterusnya. Lalu kita totalkan lagi dari kelas konvensional guru 1, guru 2, dan guru 3. Yaitu totalnya 316. Lalu kita jumlahkan juga kelas kuantum. Totalnya yaitu ada 258. Nah, setelah itu kita totalkan kelas konvensional dan kelas kuantum yang tadi kita hitung. Yaitu 316 ditambah 258. Totalnya reading comprehension-nya yaitu 574. Baik, di sini saya Mena Wulandari akan melanjutkan materi bagaimana cara mencari MANOVA dua arah dengan cara manual. Sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Meli bagaimana cara untuk mencari tabel total untuk R dan tabel total untuk C. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan matriks dari HA. Kita memerlukan matriks HA11, matriks HA22, dan matriks HA12 atau matriks HA21. Untuk matriks HA11 yaitu matriks yang akan digunakan untuk matriks di kolom 1, di baris 1 dan kolom ke-1. Caranya yaitu dengan mengkuadratkan faktor dari A dan menjumlahkannya. Di sini kita mendapatkan 101 dikuadratkan, kemudian 118 dikuadratkan dan 84 dikuadratkan. Kemudian dibagi N dikali dengan B, di mana B ini merupakan faktor dari B, yaitu kelas konvensional dan kelas kuantum. Jadi 5 dikali 2. Kemudian dikurangi dengan total dikuadratkan, yaitu 303 dikuadratkan dibagi dengan N dikali A dikali B. N-nya itu 5, di mana 5 itu perlakuan dari setiap kelasnya. Kemudian 3 itu A-nya itu banyaknya guru, yaitu guru 1, guru 2, dan guru 3, dan B itu tadi banyaknya kelas, yaitu kelas konvensional dan kelas kuantum. Setelah dihitung mendapatkan nilai yaitu 57,8. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai dari HA22. HA22 ini dicari untuk memperoleh matriks pada baris kedua dan kolom kedua. Caranya yaitu dengan melihat tabel untuk total untuk C. Pertama kita mengkuadratkan 185 dikuadratkan, kemudian 208 dikuadratkan ditambah 181 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikali B, di mana N-nya tadi 5 dan B-nya masih sama 2, yaitu kelas konvensional dan kelas kuantum. Kemudian dikurangi 574 dikuadratkan dibagi dengan N dikali A dikali B, yaitu 5 dikali 3 dikali 2, maka menghasilkan nilai 42,467. Yang terakhir kita memerlukan nilai matriks untuk baris ke-1 dan kolom kedua, atau baris kedua kolom ke-1. Ini sama aja. Caranya yaitu pertama kita kalikan dulu yang kita kalikan 101 kita kalikan 185, kemudian ditambahkan 118 dikali 208,
kemudian ditambahkan 84 dikali dengan 181 dibagi N dikali B. Kemudian dikurangi dengan totalnya yaitu 303 dikali 574 dibagi N dikali A dikali B. Setelah menghitungnya maka diperoleh hasil yaitu 45,9. Setelah memperoleh hasil ini maka kita memasukkannya ke dalam matriks HA. Setelah memperoleh matriks dari HA, langkah selanjutnya yaitu kita mencari matriks dari HB. HB ini merupakan faktor dari B, yaitu faktor kelas dan faktor kuantum. Caranya yaitu sama saja kita menjumlahkan kuadrat dari setiap kelasnya. Yang pertama yaitu 162 dikuadratkan, untuk HB11 yaitu 162 dikuadratkan ditambah 141 dikuadratkan dibagi N dikali A, di mana A ini faktor dari guru atau faktor dari A, yaitu guru, ada guru 1, guru 2, dan guru 3. Kemudian dikurangi dengan jumlahnya 303 dikuadratkan dibagi N dikali A dikali B, maka memperoleh hasil 14,7. Yang kedua, kita memerlukan HB22, di mana HB22 ini kita melihatnya dari tabel untuk total untuk C. Pertama yaitu 316 dikuadratkan ditambah 258 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikali dengan A, yaitu 5 dikali 3, kemudian dikurangi dengan jumlah totalnya yaitu 574 dikuadratkan dibagi dengan N dikali A dikali B, maka memperoleh hasil 112,133. Selanjutnya kita menghitung atau mencari nilai dari HB12. Caranya yaitu dengan mengalihkan 162 dengan 316, kemudian ditambah 141 dikali 258 dibagi dengan N dikali A dikurangi 303 dikali 574 dibagi dengan N dikali A dikali B, maka memperoleh hasil 4,6. Setelah itu kita memasukkannya ke dalam matriks, di mana 14,7 merupakan nilai dari HB11, kemudian 40,6 merupakan nilai dari HB12, sama saja yang ini HB21, kemudian untuk HB22 diperoleh dari nilai ini. Setelah memperoleh hasil dari HA dan HB, berikutnya kita akan menentukan matriks dari HAB. Caranya yaitu pertama kita memerlukan nilai dari HAB11, yaitu dengan mengkuadratkan semua nilai dari tabel untuk R, yaitu 55 kuadrat ditambah 46 kuadrat, kemudian ditambah 67 kuadrat, ditambah 51 kuadrat, ditambah 40 kuadrat, ditambah 44 kuadrat, kemudian dibagi dengan 5, banyaknya perlakuan kelas, kemudian dikurangi dengan totalnya yaitu 303 kuadrat dibagi dengan N dikali A dikali B, yaitu 5 dikali 3 dikali 2, kemudian dikurangi HA11 HB11, maka diperoleh hasil yaitu 20,6. Selanjutnya untuk HAB22, maka kita melihat pada tabel total untuk C, yaitu menghitung semuanya lagi sama seperti yang awal, yaitu 106 dikuadratkan, 79 dikuadratkan, 106 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan 79 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan 124 dikuadratkan, kemudian 84 dikuadratkan, dijumlahkan lagi dengan 86 dikuadratkan, dan dijumlahkan lagi dengan 95 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 5, dikurangi dengan totalnya yaitu 574 kuadrat dibagi dengan N dikali A dikali B, yaitu 5 kali 3 kali 2, kemudian dikurangi dengan HA22 dikurangi dengan HB22, yaitu menghasilkan nilai 128,867. Yang terakhir kita memerlukan nilai untuk HAB12, maka kita
melihat untuk kedua tabelnya, yaitu tabel untuk R dan tabel untuk C. Yang pertama yaitu 55 dikali dengan 106 ditambah dengan 46 dikali 79 ditambah dengan 67 dikali 124 ditambah 51 dikali 84 ditambah 40 dikali 86 kemudian ditambah dengan 44 dikali 95 dibagi dengan 5 kemudian dikali 303 dikali 574 dibagi dengan N dikali A dikali B dikurangi dengan HA12 kemudian dikurangi HB12 maka menghasilkan nilai 51,3. Kemudian kita tinggal menentukan matriksnya. Nah, di mana matriks yang ini diperoleh dari ini. Kemudian yang ini diperoleh dari nilai HAB22 yaitu 128,867. Yang ini 51,3. Nah, karena baris ke-1 dan kolom kedua atau baris kedua kolom ke-1 sama yang seperti ini. Kemudian untuk matriks yang ini yang tadi untuk matriks ke baris kedua dan kolom kedua. Setelah mengetahui semua nilai dari HA, selanjutnya kita akan menghitung matriks E atau matriks errornya. Pertama, kita memerlukan nilai E11. E11 artinya kita melihat dari tabel dengan huruf R. Caranya yaitu mengkuadratkan semua angka yang ada di tabel R kemudian dijumlahkan. Yang pertama kan yaitu ada 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat kemudian ditambah lagi semuanya hingga 8 kuadrat dikurangi dengan total dari jumlah kelas R yaitu 303 kuadrat. Nah, nilai ini sama dengan sebelumnya. Kemudian dibagi dengan N dikali A dikali B. Kemudian dikurangin HA11 dikurangin dari HB11 dan dikurangi dengan nilai HAB11. Setelah kita hitung memperoleh nilai 45,6. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai E22. E22 ini yang kita perhatikan yaitu nilai dari tabel C. Caranya sama seperti nilai E11 maka kita mengkuadratkannya kemudian menjumlahkannya semua nilai yang ada di sini. Kemudian dikurangi dengan total nilai dari tabel C yaitu 574. Nah, 574 ini sama halnya dengan tabel sebelumnya. Kemudian dibagi dengan N dikali A dikali B. Kemudian dikurangi dengan HA22. Kemudian dikurangin HB22 dan dikurangin HAB22. Maka setelah menghitungnya maka diperoleh hasil yaitu 56. Selanjutnya untuk nilai E11 maka kita mengalihkannya antara variabel R dan C kemudian dijumlahkan. Yang pertama kan ada nilai 10 dikali 21 kemudian ditambah 12 dikali 22. Nah, mengalihkannya ini semuanya hingga habis hingga 8 dikali sama 19. Kemudian dikurangi dari total tabel R dan tabel C yaitu 303 dikurangi 574 dibagi N kali A kali B yaitu 5 kali 3 kali 2. Kemudian dikurangi dengan HA11 dikurangi HB11 dan dikurangi kemudian dikurangi HA12, HB12 dan HAB12 maka diperoleh hasil yaitu 19,8. Setelah mengetahui nilai-nilainya tinggal dimasukkan ke matriksnya. 45,6 dari nilai E11 yaitu ini. Nilai 19,8 dari nilai E12. Maaf ini harusnya 2. Nilai ini sama seperti nilai 19,8 atau di matriks 21 baris kedua kolom ke-1. Dan yang terakhir untuk nilai 56 diperoleh dari matriks E22 yang ini.
Setelah mengetahui semua matriks yang telah dihitung tadi, maka kita memasukkannya ke dalam tabel MANOVA 2 arah. Pertama, kita mengetahui nilai matriks dari HA. Kita masukkan nilainya. Kemudian nilai matriks dari HB. Kemudian nilai matriks dari HAB dan nilai residu atau nilai matriks dari E. Dan ini totalnya. Derajat kebebasan ini diperoleh dari rumus yang telah dijelaskan 0, maka mendapatkan nilai 2, 1, 2, 24, dan 29. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai dari statistik Wilks lambdanya. Untuk lambda A, rumusnya yaitu determinan dari E dibagi dengan determinan dari E ditambah HA. Nah, determinan dari matriks E atau matriks residu yaitu yang ini menghasilkan nilai 2161,56 dibagi dengan determinan dari matriks E ditambah HA menghasilkan nilai 5875,338. Maka ketika dihitung memperoleh hasil 0,368. Selanjutnya untuk lambda B. Lambda B rumusnya yaitu sama, cuman beda di HB-nya saja. Maka ketika determinan E kita hitung menghasilkan nilai yang sama 2161,56 dan nilai dari determinan E ditambah HB dengan matriks determinan ini ditambah dengan matriks determinan ditambah ini, determinannya menghasilkan nilai yaitu 6490,26. Kemudian jika kita operasikan menghasilkan nilai 0,333. Yang terakhir kita perlu mencari nilai lambda AB. Lambda AB rumusnya yaitu determinan dari E dibagi dengan determinan dari E ditambah H dikali AB. Nah, nilai determinan dari E yaitu 2161,56, kemudian nilai dari determinan E ditambah HAB yaitu 7182,985. Jika dioperasikan maka menghasilkan nilai 0,301. Setelah mengetahui nilai lambda A, B, dan AB, maka kita menentukan kriteria uji. Pertama, untuk uji faktor A, yaitu tolak HO jika lambda A kurang dari lambda 0,05,2,2,24, maka terima dalam hal lainnya. Untuk uji faktor B, tolak HO jika lambda B kurang dari lambda 0,05,2,1,24, terima dalam hal lainnya. Untuk uji interaksi antara faktor A dan faktor B, tolak HO jika lambda AB kurang dari lambda 0,05,2,2,24, terima dalam hal lainnya. Diketahui bahwa nilai lambda A 0,05,2,2,24 yaitu 0,668. Kemudian untuk lambda 0,05,2,1,24 nilainya yaitu 0,771. Nilai ini diperoleh dari tabel yang telah ditentukan. Setelah mengetahuinya, maka dapat kesimpulannya. Yang pertama, atau dapat dilihat bahwa nilai lambda A, lambda B, dan lambda AB itu lebih kecil dari nilai lambda 0,05, P, derajat bebas H, derajat bebas E. Sehingga HO untuk ketiga pengujian, baik pengujian faktor A, faktor B, maupun interaksi AB ditolak atau signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor guru, faktor kondisi kelas, interaksi antara guru, dan kondisi kelas memberikan efek terhadap skor reading comprehension dan reading rate. Selanjutnya yaitu aplikasi atau contoh soal pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Contoh soalnya yaitu sebuah pabrik selama ini mempekerjakan karyawannya dalam 4 shift. Satu shift terdiri atas sekelompok pekerja yang berlainan. Manajer pabrik tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara 4 kelompok kerja shift yang ada selama ini.
selama ini setiap kelompok kerja terdiri atas wanita semua atau pria semua. Dan setelah kelompok pria bekerja 2 hari berturut-turut, ganti kelompok wanita atau tetap terbagi tempat kelompok yang bekerja. Demikian seterusnya, 2 hari untuk pria dan 2 hari untuk wanita. Bisa dilihat di sini adalah tabel data hasil pengamatan atau angka dalam unit. Nah, di sini pada tabel ini yaitu pada baris 1 di hari pertama, kelompok shift 1 itu berproduksi 38 unit. Kelompok shift 2 berproduksi 45 unit. Kelompok shift 3 berproduksi 45 unit. Kelompok shift 4 berproduksi 58 unit. Dengan catatan semua anggota kelompok bergender pria. Demikian juga untuk data yang lainnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian pemecahan masalah. Untuk memasukkan data ke SPSS yaitu yang pertama dari menu utama file, lalu pilih menu new, lalu klik data, kemudian klik pada set tab variable view. Untuk pengisian variabel produk, nama sesuaikan dengan kasusnya, lalu ketik produk. Untuk pengisian variabel shift itu nama sesuai kasus, ketik shift. Lalu value, nah pilihan ini itu untuk proses pemberian kode dengan isian kode 1 itu labelnya 1, kode 2 itu labelnya 2, kode 3 itu labelnya 3, kode 4 itu labelnya 4. Untuk pengisian variabel shift dan pengisian variabel gender bisa dilihat pada gambar ini. Langkah yang kedua yaitu mengisi data. Isikan data sesuai data pada tabel. Lalu aktifkan value label dengan menu view, kemudian klik value label. Nah, bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, pengolahan data SPSS. Pilih menu analis, lalu pilih general linear model, kemudian klik univariate. Nah, untuk pengisiannya sesuaikan dengan gambar di bawah ini. Kemudian klik plots. Pada horizontal axis itu kita isi dengan shift. Lalu separate lines itu kita isi dengan gender. Kemudian kita klik add. Selanjutnya yaitu kita klik post hoc. Masukkan variabel yang akan diuji MCA atau tingkat. Nah, kita centang Turkey, lalu continue. Nah, selanjutnya kita klik option. Nah, di sini kita centang descriptive statistic, estimate of effect size, homogeneity test, dan spread vs level plot. Lalu klik continue, lalu OK. Setelah diklik OK, maka akan muncul hasil ujinya. Di sini kita bisa lihat ada tabel test of between subject effect. Nah, di sini pada bagian source kan ada shift gender sama shift kali gender ya. Nah, kita lihat di sini shift-nya itu mempunyai signifikan 0,031, di mana signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Artinya si shift ini terdapat pengaruh terhadap produktivitasnya. Nah, pengaruhnya itu sebesar 0,196. Bisa dilihat di partial eta squared itu. Selanjutnya ada gender. Nah, si gender ini mempunyai signifikan 0,720. Nah, si signifikan ini kan lebih besar dari 0,05. Tandanya apa? Si gender ini tidak terdapat pengaruh terhadap si produktivitasnya. Selanjutnya ada shift kali gender.
Nah, shift kali gender ini signifikannya berapa? 0,928, dimana kita tahu 0,928 itu lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Si shift kali gender ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik. Nah, selanjutnya ini ada tabel estimated marginal means. Jadi kita dapat mengetahui rata-ratanya dari shift kali gender. Nah, di sini shift pertama untuk gender pria itu rata-ratanya 34,833 dan untuk wanita 36,333. Sedangkan shift 2 pria rata-ratanya 43,667 dan wanita 42,500. Sedangkan shift 3 untuk prianya rata-ratanya 43,667 dan untuk wanitanya 42,500. Sedangkan shift 4-nya pria 41,333 dan wanitanya 39,333. Oke, selanjutnya ada tabel multiple comparisons, di mana tabel ini itu menunjukkan perbedaan dari rata-ratanya setiap variabel. Nah, kita bisa dilihat ya di sini mean difference-nya kan ada negatif 7,5000 sampai yang paling bawah itu ada negatif 2,7500. Nah, si mean difference ini jika kita lihat signifikannya, ketika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka si variabel tersebut dapat berpengaruh atau terpengaruh gitu ya. Kalau misalnya di atas 0,05 berarti tidak terjadi pengaruh terhadap variabelnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada tabel homogeneous subset. Nah, di sini kan di subsetnya itu ada dua kolom ya, di kolom 1 sama 2. Kita tahu shift 1 itu subsetnya 35,5833. Sedangkan shift 4 subsetnya 40,333. Nah, jadi antara shift 1 dan 4 itu tidak berbeda nyata. Nah, selanjutnya ada shift 4 juga masuk ke subset 2 di tabel 2 yaitu 40,333. Sedangkan shift 2 juga masuk ke tabel 2 43,0833 dan shift 3 itu tabel 2 43,0833. Nah, jadi yang antara shift 4, 2, 3 ini tidak berbeda nyata, tapi antara shift 1 dan shift 2 itu berbeda nyata. Jadi kesimpulannya, berdasarkan output tersebut, tampak bahwa produktivitas karyawan shift 2 dan shift 3 memiliki produktivitas yang sama, yaitu sebesar 43,0833. Nah, dapat juga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara shift 2, 3, dan 4, sedangkan produktivitas karyawan shift 1 memiliki produktivitas yang paling rendah dari shift yang lainnya, yaitu 35,5833. Cukup sekian dari kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.